Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua, teman-teman. Jadi hari ini, hari kedua, kita akan praktekkan beberapa pupuk, 7 macam pupuk ya. Yang pertama adalah kita akan membuat pembenah tanah, kemudian kita membuat JPT mix. Kalau saya katakan JPT mix berarti di dalamnya ada JPT, fungi, dan insek. Berarti kita sudah 4 ya. Kemudian nanti kita praktekkan juga tentang pembuatan KCL untuk pembuahan fase generatif, dan nanti kita pasang itu untuk bikin kolam membuat NPK padat dan urea cair serta pupuk horti padat maupun cair. Nah, jadi ini kita ada waktu sampai jam 16. Nah, yang kita praktekkan selain ini kita nanti bikin pembibitan ya. Satu kelompok ini 6 tray ya. 6 berarti kalau satu lubangnya 100 berarti 600 ya kan. Kemudian nanti terakhir kita ke sawah, bagaimana kita belajar mengolah lahan di sawah ya. Jadi hari ini siap bertungkus lumus kotor-kotoran ini ya. Nanti mau pakai sepatu bot segala macam. Udah siapin Mbak? Sepatu botnya ada di sana nanti ya. Mantap. Oke. Kita mulai dulu teman-teman dari pembenah tanah. Ya. Dari judulnya saja mungkin teman-teman bisa baca pembenah, bisa paham lah pembenah tanah. Berarti kita maksud kita membuat pembenah tanah tujuannya apa? Membenahi tanah. Mungkin tanah kita sudah terlalu asam, sudah tidak ada unsur haranya lagi, kan gitu kan? Atau yang ketiga sudah keras, cangkul tuh malah bukan bagus, malah mental gitu kan, saking kerasnya kuat ya. Nah ini kita perlu namanya pembenah tanah. Ini salah satu kunci awal membuka kesuksesan kita di dunia pertanian. Karena membenahi tanah kita sendiri, ya kan? Bahan bakunya apa, teman-teman, untuk membuat pembenah tanah? Yang pertama yang harus kita siapkan, udah dikirimi SOP-nya? Belum ya? Belum. Belum ya. SOP-nya belum dikirim, di grup juga belum dikirim, ya? Oh, biasanya Pak Ketua tak kira udah dapat semua tadi. Ya. Biasanya kalau kita praktekkan itu untuk pembuatan 120 liter. Ya. Namun hari ini kita praktekkan hanya 1/10-nya. Jadi 120 liter dibagi 10. 12 liter. Nah, bahan bakunya kalau kita bikin 120 liter itu, yang pertama adalah kita butuh humus bambu. Humus bambu itu kita ambil karena apa? Karena kita ingin mendapatkan bakteri positif yang ada di alam. Jadi salah satu yang bisa membantu kita untuk membantu kita lahan kita agar bisa menjadi bagus, menjadi baik, salah satunya kita cari bakteri positif yang ada di alam. Yang terbaik itu ada 2. Yang pertama itu pokoknya cirinya dari tanaman-tanaman atau tumbuhan-tumbuhan atau daun-daunan yang jatuh yang sulit hancur. Bambu Pak ya? Yang pertama itu yang paling sulit itu adalah daun dari pinus, pohon pinus ya, daun pinus itu yang paling bagus. Jadi kalau teman-teman nggak ada, yang banyaknya apa di sekitar teman-teman katakan adanya pohon bambu, daun bambu ya. Yang diambil adalah humus dari daun bambu. Jadi yang kita pakai itu bukan daunnya, bukan akarnya, tapi tanah yang ada di bawah daun bambu yang sudah jatuh itu. Ya, dikerok. Banyak mengandung bakteri positif di dalam. Di lapisan atas atau? Daun kan jatuh begini Pak, numpuk Pak ya. Kayak gini, ya sudah begitu kita buka itu kan ada tanah. Dikerok aja kita ambil. 1 cm di bawah, 1 cm di bawah daun bambu yang jatuh. Bisa dipahami ya? Di situ ada bakteri positif yang bisa kita gandakan, kita berbanyak untuk menjadi pasukan tempur kita, tentara yang tidak terlihat. Jadi kita berternak makhluk gaib ya kan. Iya, mikroba ya. Nah, ini jadi kita ambil, kalau kita butuhnya, kalau kita bikin 120 liter, berarti kan kebutuhan humus bambunya 20 kilo ya. Berarti kalau bikinnya 12 liter, 2 kilo. Berarti ini humus bambunya. Sudah disiapkan teman-teman tadi udah. Biasanya kita suruh nyari sendiri nih. Tapi karena waktunya sudah ini, teman-teman sudah disiapkan semua, dibantu ya. Nah, ini humus bambu. Nah, ini sudah ditimbang 2 kilo ya. Ya, ini humus yang ada di bawah daun bambu. Ya kalau ke bawah akarnya sedikit boleh, ke bawah daunnya ada masalah ya. Ke bawah batangnya, akarnya begini tidak apa-apa.
Itu SOP-nya udah dikirim grup tadi. Boleh dikirim grup ya? Oke, siap. Kemudian bahan yang kedua, kita ambilkan juga tanah lokal yang ada di sekitar kita yang mau kita garap. Tanah yang kita katakan, wah ini tanah yang mau saya garap, tanahnya rusak, sudah nggak subur, ya kan, kurang unsur haranya, itu diambil, tapi ngambilnya sebagian, sedikit ya, 50% dari humus bambu. Jadi kalau humus bambunya 2 kilo, kalau kita bikin 12 liter, berarti berapa besar? Banyak? 1 kilo ya, seperti ini. Nah ini lumpur boleh, tanah kering boleh, yang ada di lahan Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau Bapak Ibu mau katakan garap 1 hektar begini, ya diambil pojok sini sedikit, sedikit. Ya kalau bikinnya 120 liter, berarti ininya kan 10 kilo ya kan. Nah, dibagi berapa tempat, totalnya adalah 10 kilo tadi. Ya kalau ini karena bikinnya 12 liter, berarti hanya 1 kilo saja. Terus selanjutnya Bapak Ibu, kita tambahkan juga tanaman-tanaman yang tahan hidup. Tujuannya adalah, tadi dijelaskan oleh Pak Bayu, bagaimana tanaman kita, ya, ataupun yang kita tanam di tanah kita ini memiliki kemampuan yang sama dengan tanaman-tanaman yang tahan hidup. Contohnya ini, ya. Nah ini kita jemputnya tanaman yang nggak ada matinya, betul nggak? Iya. Ada nggak yang sengaja nyirami ini? Musim kemarau dia masih hidup, betul nggak kan? Nggak pernah dipupuk segala macam, nggak pernah ngeresulo, tetap aja tumbuh gitu kan? Nah ini kita pilih sebanyak-banyaknya, kata Bapak silahkan. Dengan akarnya Pak ya? Ya? Dengan Dengan akarnya boleh ya, gitu. Jadi kalau ada berapa macam boleh. Ini tahan hidup ya? Ya sama ya. Jadi ini udah dipilih sama teman-teman adalah contoh-contoh tanaman-tanaman yang bandel hidup ya, tahan hidup. Pokoknya ini gak ada ininya. Alang-alang Silakan, boleh alang-alang boleh. Jadi kalau bisa 90 macam tambah bagus lagi. Minimal 15 macam gitu kan. Cari sekitar lahan Bapak Ibu semua, mana dilihat, diamati. Oh ini kok tanaman ini nggak 2 minggu nggak ada hujan, masih malah tambah subur segala. Semua yang ada sekitar Bapak Ibu semua. tanaman merambat itu. Rambat boleh, yang besar boleh, ya kan? Yang tumbuh, pokoknya yang tahan hidup aja lah ya. Yang tidak pernah kita pelihara, tidak pernah kita siram, jalan-jalan, ya ini kita ambil, ini sudah digiling. Sebanyak berapa? 1 kilo. Kalau bikinnya 120 liter berarti 10 kilo. Ya di chopper halus. Kalau Bapak Ibu nggak punya chopper, bisa Bapak Ibu tumbuk. Dicacah dulu Pak. Dicacah dulu, dipotong-potong, dikecilkan, kemudian ditumbuk. Ya ini tadi tanaman-tanaman ini yang sudah kita chopper Bapak Ibu. Ya. Kemudian kita kasih dedak Bapak Ibu, dedaknya 2,5 kilo. Kalau kita bikin 120 liter, kalau ini berarti kita hanya 250 gram saja. Dan menggunakan katalis, namanya katalisnya katalis 2 ya. Iya, katalis 2 sebanyak 50 liter ya. Kalau bikinnya 120 liter. Tapi kalau bikinnya 12 liter berarti berapa? 5 liter saja ya. Oke. Jelas bisa dipahami? Monggo Bapak Ibu diaduk jadi satu, dibuat di sini silahkan ya. Nah, oke, kita satu-satu monggo. Apa pembenah tanah dulu, yang ini yang ada humus bambunya. Humus bambu dulu. Bismillah. Ya, kemudian ya orang nyebut sarasah tuh Pak ya? ya, sarasa atau humus bambu atau gapuran bambu. Ini dedak terakhir nanti. Berapa ini? 250 gram. 250. Ya. Empat gitu ya. Yang Kemudian ini Itu di SOP-nya ada Bu, sambil dibaca Bu. ya, lumpur ya. Iya. Ini lumpur. Lumpur ya. Lumpur lokal. Iya. Dikerjakan dulu, nanti kalau ada yang mau tanyakan silahkan ya. Biar berurutan, teman-teman yang di luar juga bisa melihat secara zoomnya ya. Jadi satu-satu prosesnya dikerjakan dulu, nanti kalau ada pertanyaan monggo silahkan ditanyakan. Cari ini Pak, untuk buat ngaduk dari papan kayu segala macam itu. Pakai tangan aja. Oh, enggak. Harus pakai alat. Sesederhana mungkin. Siap. Awas, hati-hati. Oh, ini lumpurnya. Ya, cukup. Ya, boleh. Oh, ini tekniknya. Senior. Sip. Monggo. Udah. Sini baru ini. Lalu masukin ini tanaman-tanaman yang tahan hidup. Gantian.
banting yang sudah dicoper atau ditumbuk. Kemudian masukkan dedak, ya, dedak. Dedaknya tabur, Semua ini ya. dedak fungsinya sebagai Makanannya bakteri, makanan bakteri. ya. Itu yang itu. Nah itu katalisnya, katalis 2 dimasukkan, ya, diaduk. Airnya, Pak ya. Ada pakai aerator nanti kita, Makanan. ya, Betul. Ada K2. K2. ya. Campur. Tabur, Satu untuk apa? katalis 1 untuk NPK padat sudah Itu cair, udah 5 liter. udah 5 liter, ya. Pak, maaf sekaligus untuk cuci tangan Bapak itu. supaya kebersihan. Nanti kan diaduk lagi, Pak, tangannya masuk. Lebih praktis. Bawa katalis, Pak. Arlojinya, Pak. Walinya tahan banting. Apa-apa punya marinir. Yang ini. Itu jam tangan marinir nggak apa-apa untuk nyelam. Kalau baunya 3 hari gak hilang, jangan salahkan kami ya. Kalau perlu sampai rumah. Terus sisanya air, tambahi Pak, sampai segini. Itu ada yang masih melekat di dinding Pak. Ya. Air. Sisanya penuh air Pak ya. Air, sisanya air. Air leri lebih bagus. Air dedak boleh, air hujan boleh, air kolam boleh. Yang kurang baik itu air yang mengandung kaporit. Jadi artinya ada alami, Pak ya. Alami, air sungai ngalir boleh. Air pam, bukan air. Bukan. Ya. Sampai penuh. Ukurannya penuh. Totalnya jadi 12 liter lah. Ya, oke. Biasa marinir. Ini ukuran 12 liter ada data itu. Kerjaan kita hari-hari ini juga di sana di kebun. Kebun juga ini juga tiap hari kerjaan. Sampai penuh Pak ya. Aerasinya, aeratornya disiapin, Mas? Pakai aerator. Pak, ini kalau dicampur air lokal bisa enggak? Maksudnya air lokal? Di rumah saya itu kan air belerang, warnanya kuning gitu, Pak. Itu yang anu ke sawah-sawah. Enggak Air apa-apa, sungai. enggak apa-apa. Takutnya nanti bakterinya mati atau gimana gitu. Iya. Udah dulu, Pak. Nanti Sedikit aja, ada pakai ukuran aja lah. Jadi Seperberapa? kalau 100 liter itu kan biasanya 50 sampai 100 mili. Berarti ini sedikit aja nanti campurnya. Yang penting ada gitu ya. Iya. Air isi ulang, Lon. Iya, atau Ya, itu air paling cucian beras. Kan atau biar air hujan, Pak ya. Nanti di lapangan juga airnya air itu yang dihadapi gitu. Nah, kan. iya. Belerangnya ekstrim. Ekstrim belerangnya. Hanya tanaman tebu yang mampu sekarang. Enggak. Aeratornya dipasang? Aeratornya mana? Bisa? Oh, belum ya. Paling tidak lumpurnya. Ikan tanana berarti. Keruan ngalaki lumpur keruan. Yang sudah mengkristal. Udah ada dedak? Sudah pakai dedak? Sama aja ya. Ya, sama. Sudah matang belum, Pak? Jadi fermentasinya ini 14 hari, Masih ya. ada. Pagi sore tetap diaduk, Ya. tapi aerator full selama 14 hari. Oh gitu. Ya, ini juga usah ditutup rapat, karena ini konsepnya adalah fermentasinya fermentasi terbuka, ya, atau anaerob. Aerob ya, aerob ya, terbuka ya. Jadi cukup teman-teman ya gini aja boleh. Yang penting tidak masuk binatang lain ya, gitu kan? Ya, masukin 14 hari di aerator, Minimal. siang Pak ya. malam. Minimal. Ya, selama 14 hari. Minimal, kalau mau dilamakan juga tidak apa-apa. Iya, minimalnya. Fermentasi itu tambah lama tambah bagus. Kasihan air. Ini hasilnya bau apa tidak? Hah? Masih bau. Kalau cuma 14 hari masalahnya. 14 hari. Ini Bisa? airnya wajib ya, Pak? Bisa? Lagi di ini, Pak. Hah? Ya, Pak. Oh ya, oke, kita lanjut ya. Oke, kalau ditanyakan monggo silakan. Nggak, aeratornya itu bisa diganti dengan yang lain enggak? Maksudnya? Apa manual atau gimana gitu? Atau harus pakai itu? Gini, aerator ini kita berikan, tujuannya kan fermentasinya ini terbuka. Fermentasi terbuka itu, kemudian kita bakar dengan udara, tujuannya adalah untuk melipat gandakan pertumbuhan bakterinya secara maksimal. Kalau kita bikin mall secara tertutup itu kan hanya bakteri lokal yang berkembang. Tapi kalau terbuka ini nanti bakteri-bakteri yang di luar juga bisa disaring masuk ke sini, sehingga pertumbuhannya nanti bisa 10 pangkat 5, 10 pangkat 6, yang terbaik nanti sampai 10 pangkat 10 bakteri. Ada oksigennya juga, Pak ya. Nanti kalau 10 pangkat 10 itu 10 ditambah nolnya lagi 10. Aplikasi, Pak. Berapa juta pasukannya per
sendok gitu ya kan per mili itu pasukan kita itu. Aplikasinya. Untuk aplikasinya ini pembenah tanah ini per hektar hanya 7 sampai 10 liter saja. 10 liter ya. 1 hektar, ya kan? Jadi ini hemat sekali. Nah, jadi per Artinya hektar. ini tadi 5 liter. Kalau 5 liter itu berarti ya hampir 1 hektar kurang dikit lah ya. Oh, Iya, ini hektar kurang langsung dikit. disemprotkan ya, Pak? Caranya aplikasinya gini, per tangki 250 per 1 tangki 15 liter. Jadi setelah diolah lahan, seperti nanti kita praktekkan, sudah dibalik segala macam, dikasih pupuk, terakhir dikasih air dulu disiram, baru disemprot dengan pembenah tanah. Dia bisa bekerja dalam kondisi lembab atau kondisi basah. Dia langsung bisa nyerap ke bawah, habis itu kita tutup pakai mulsa, mulsanya boleh pakai daun, mulsanya boleh pakai jerami, boleh pakai plastik, silahkan. Yang penting kalau itu mau 120 liter, mau 10 liter tuh sama satu malam ya? 14 hari. 14 hari. Iya, 14 hari prosesnya, bukan 1 malam ya. 14 hari. Untuk aplikasinya setiap berapa kali dalam 1 minggu atau 1 Kalau pembenah tanah pas pengolahan lahan pertama saja, Pak. Kalau di padi, kalau di 3 kali ya 3 kali aplikasi. kalau pas mau panen kan pengolahan lagi setelah panen kan dikasih lagi. Ya berarti minimal kan 3 kali untuk setahun. Iya, tapi kalau setelah masa penanaman sampai panen nggak usah dikasih lagi. Kalau seperti ini, Pak, tumbuhan tergantung tebu jenis ini. itu kan satu kali nanam bisa 5-6 tahun, Pak. Ya. Kita tidak perlu nanam lagi, itu gimana? Masa panennya bagusnya. Iya. Enggak, jadi tebu itu nanam 1 kali, setelah itu kita 5-6 tahun tidak perlu nanam. Karena tinggal motong tumbuh dia potong tumbuh lagi. Ya dikasih lagi. Setelah dipotong dikasih lagi pembenah, kasih pembenah. Semprot aja. Kayak jagung, kadang kan sudah nanam. Ya kan, lupa belum dikasih ini bisa disemprotkan menyusul boleh bisa. Oke. Kalau di sawah dalam kondisi lahan yang luas itu bagaimana cara nutup mulsanya segala macam kan sulit. Nah, itu caranya setelah diolah lahan sawah ini kemudian dikasih air sedikit. Kalau orang Sunda tuh ngecembeng lah ibaratnya gitu kan. Menggenang ya kan, kalau menggenang sedikit baru kita kasih pembenah tanah. Dibiarkan dulu 3 hari biar menyerap dulu. Ya, atau seminggu malah lebih bagus lagi. Dia fungsinya membantu kita menyangkul dari dalam. Iya, membantu kita. Ya, Jadi ini Bang, kan mikroba kan ada yang bermanfaat, ada yang tidak. Ini artinya di sini semuanya bermanfaat apa ada yang tidak juga? Insya Allah kalau sudah pakai katalis, salah satu manfaat katalis adalah memprotek itu. Ya, jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, Pak, gimana kalau nggak pakai katalis? Ya gitu kan. Kalau nggak pakai katalis sudah masalah, bisa-bisa aja. Cuman pertama kualitas nggak bisa terjaga. Yang Pak Bayu kan udah jelaskan kemarin kan, dia nggak bisa ngukur ini kemampuannya sejauh mana. Terus juga kalau dia fermentasinya tanpa katalis, berarti dia membutuhkan waktu lebih lama. Kalau kita 14 hari, kalau dia kali 10, berarti 140 hari. Terus aplikasinya, kalau kita hanya 7 liter sampai 10 liter untuk 1 hektar, tapi tanpa katalis bisa sampai 70 sampai 100 liter. Ini memang kuncinya Iya kan? katalis ya. Ya katalis ini kan tantangan. Jadi saya pertegas lagi teman-teman gini, katalis ini sebenarnya kan Pak Bayu gak semata-mata jual ya. Katalis ini memang dibuat karena kita dihadapkan dengan 3 tantangan di petani ini. Pak, saya mau pakai organik. 1, asal cara buatnya nggak susah, nggak lama, kan gitu. Yang kedua, Pak, saya mau pakai organik asal manfaatnya sama minimal dengan pupuk kimia, kan gitu. Apalagi lebih bagus kan tambah seneng. Yang ketiga, Pak, kamu mau pakai organik ini asal aplikasinya tidak terlalu banyak ketika di lahan. Nah, katalis ini kita buat bukan hanya sekedar bakteri, tapi di dalamnya adalah ada kandungan nutrisi unsur hara-hara yang lainnya. Gitu, bisa dipahami ya. Kalau bakterinya bisa dikembangkan berapapun bisa, tapi unsur hara seperti vitamin-vitamin dan sebagainya sulit untuk dikembangkan. Harus membutuhkan bahan baku pemicunya, zat aktifnya maksudnya. Ini Pak Bayu apa? Kita kan sudah ya anggap selesai buat 14 hari. Habis itu kita aplikasikan dan bahannya tidak habis. Nah, itu dibiarkan tanpa aerator bisa bertahan berapa lama, Pak? Makin lama makin bagus, disimpan aja sudah tutup rapat gitu aja. Oh, dijadikan. Kalau mau disaring, dipisahkan cairnya, katakan gitu boleh. Padatnya disimpan dulu, kata Pak Bayu tadi disimpan lama, ini sudah punya katalis sendiri. Oke. Selama 3 tahun atau 1000 hari gitu. Jadi kalau disusah nggak usah pakai aerator. Iya. Tapi kalau ini dibiarkan 1 tahun menjadi apa? Katalis 3 tahun. 3 tahun, 1000 hari gitu. Jadi seluruh air ini jadi katalis semua.
Ya kalau ini kan airnya kita pakai aplikasi ke lahan. Seandainya tidak Padatnya, ini sengaja nggak dipakai gitu ya. Ya silahkan aja. Berarti Bapak tujuannya memang mau bikin katalis kan ya. Bukan untuk ke lahan. Hah? Sampai 3 tahun jadi katalis ya? Yang padatnya, ya beliau jelaskan Pak Bayu kalau ini disimpan dalam waktu 1000 hari itu sama dengan Bapak Ibu sudah punya katalis pembenah sendiri gitu. Jadi tinggal dikasih air atau? Nanti tinggal menghidupkannya, caranya tinggal nanya lagi. Bahan pemicunya apa? Belum bisa ceritakan sekarang. Oh iya. Sabar dulu 3 tahun ya teman-teman ya. Saya punya tanah yang putih gitu. Oh, tanah bekapur. Ya, tapi bukan kapur, bukan kapur putih. Untuk tanaman apa aja yang cocoknya itu hanya tanaman keras. Nah, ketika dikasih pembenah tanah ini, apakah bisa untuk nanam sayur-sayuran atau bagaimana? Dan prosesnya seperti apa? Yang pertama bisa diuji coba dulu. Bisa diuji coba dulu, jangan skala luas dulu ya. Karena memang tiap daerah ini kan tanahnya beda-beda. Iya, betul kayak seperti di penelitian. Iya. Selatan harus banyak kapur, tanah lempung. Iya. Bahkan tanahnya itu adalah apa? Tanahnya ini banyak kompos yang belum jadinya itu kan. Apa namanya itu? Berpasir biasanya. Ada yang berpasir, ada yang macam-macam gitu kan. Kalau bisa, kalau memang lahannya tidak bisa untuk tanam sayur, hanya untuk tanah-tanah keras saja, ya bisa dibikin sawah palsu dan sebagainya. Iya ya, metodenya bisa pakai itu. Yang jelas bagaimana kita masih bisa tetap produksi sayur. Kalau ini Pak, kondisi tanah empang sih. Untuk ikan? Ini untuk melihara ikan. Tambak, saya tambak. Untuk melanjutkan ke pertanian atau untuk melihara ikan? Ikan. Untuk melihara ikan? Bisa pakai ini. Bisa untuk pembenah tanah, salah satunya manfaatnya ya air kolam jadi bagus, tambah sehat, kemudian juga plankton masih zooplankton masih tambah banyak, fitoplankton ya tambah tumbuh banyak juga, dan juga dia membantu mengurai kotoran ikan yang jatuh, tidak jadi apa, tidak jadi amoniak, tapi nanti malah jadi tumbuh menjadi pakan tambahan. Ya, gitu. Jadi bagus. Pembenah tanah bisa untuk kolam, bisa juga untuk tanah. Jelas, bisa dipahami? Siap. Kita bergeser ke satu lagi ya. Oke. Kalau untuk sayur, misalnya kangkung, Ya, sebentar Pak. Nah, oke. habis dicabut gitu kangkungnya ya, habis panen, ya itu tanahnya disiram lagi sama pembenah tanah. Iya, boleh. Sampai benar-benar tanah kita ini menjadi lahan emas. Lahan produktif, ya kan? Lahan yang baik, lahan yang bagus. Oke, Pak? 14 hari di ruangan. 14 hari kalau bisa nggak kena air panas dan ada hujan. Ya, monggo, langsung dikasih di sana. Biar dilihat teman-teman nanti aeratornya seperti apa ya. Monggo. Lihat aerator dulu. Biar di bawah dilihat kelihatan, Pak. Di bawah ya? Ya, biar kelihatannya di bawah. Iya. Atau di tengah. Di tengah khusus. Ah, di sini. Cukup. Udah ukuran. Ya sudah. Bapak, cara tahunya lahannya ini sudah bagus apa belum, bagaimana Pak? Ya, Bapak kan bisa melihat kondisi tanahnya ini keras atau tidak. Tanah yang subur itu mesti terjadi di dalamnya banyak jutaan, mesti dipegang aja empuk, jepruk gitu. Oh. Iya. Iya, siap. Ya, itu sudah, Pak. Gak ada lapnya, Pak. Ya, ada. Lanjut saya dulu. Tutup untuk ini, untuk biar tak jatuh. Pakai batu Pak ya, tuh aerator. Cara Pak. Oke, materi kedua.
Kita lanjutkan untuk praktek kedua. Ini praktek pembuatan Arak Bali. JPT pungi insek ya. JPT pungi insek. Nanti kalau sudah jadi. Oke, diperhatikan dulu Pak ya. Oke. Kita sekarang membuat JPT pungi insek ya. Kelompoknya SBM ya, Sahabat Bayu Mandiri. Begini teman-teman. Berarti ada 3. Kita bikin JPT, kita bikin pungi, kita bikin insek. Tapi kita satukan pembuatannya ya. Kita satukan pembuatannya dalam tempat yang sama. Kalau mau dipisah juga boleh. Teman-teman kan mau bikin JPT tok boleh, pungi tok boleh, insek tuh boleh. Nah, tapi kalau disatukan lebih hemat katalisnya gitu kan. Itu bahasa gampangnya apa Pak? JPT apa, fungi apa, insek apa? Ya ini yang saya tanyakan malah. Takutnya Iya. Ada yang tahu JPT apa? Zat apa? Ada zat perangsang tumbuh, ada zat pengatur tumbuh. Oke, rangsang. Perangsang tumbuh boleh. Rangsang. Berarti kita bikin JPT ini tujuannya adalah bagaimana tumbuhan kita cepat tumbuh, sehat, besar gitu kan. Sayurnya juga biasanya panennya 25 hari, bisa 20 hari udah panen kangkungnya. 16 hari bahkan udah bisa panen. Kalau dia lihat YouTube waktu kita bikin di Ponorogo itu, tanahnya kan keras sekali kan. Setelah kita proses itu 16 hari itu kangkung tuh udah tingginya seperti itu. Bisa dilihat di YouTube ya. Nah, ini tandanya karena kita di dalamnya menggunakan JPT, zat pengatur tubuh atau perangsang tumbuh. Nah, terus apa yang harus kita buat? Dari mana bahannya? Sumbernya dari mana? Ya kita cari tumbuhan-tumbuhan yang di alam yang biasanya mengandung hormon pertumbuhan tinggi. Atau orang-orang nyebutnya auksin gitu ya kan, hormon auksin, hormon pertumbuhan tinggi. Hormon pertumbuhan tinggi itu biasanya yang pertama tuh adanya di bakal tumbuh. Contohnya kalau di pisang apa? ya, Bonggol pisang. Itu mengandung hormon tinggi karena dia bakal keluar tunas anak dan sebagainya. Ya kan? Itu yang bisa kita manfaatkan, kita ambil. Kalau di bambu biasanya apanya? Rebung bambu. Itu mengandung hormon pertumbuhan yang tinggi, dia bakal besar dan sebagainya. akarnya atau bonggolnya? Bonggolnya ya kita buat kayak buat nyayur itu. Bonggol yang untuk pisang itu yang sudah Oh, yang sudah keluar. Ya anaknya. Iya, bukan tunasnya, ya, tunasnya. Jadi bonggolnya itu yang tunas anaknya udah mintis kecil gitu ya. Bisa diambil, setelah ditebang diambil. Iya. Atau rebung bambu atau pucuk-pucuk tanaman. Ini Pak, rebungnya umur berapa atau harus berapa hari, harus berapa ini? Kalau itunya bebas. Yang penting kelihatan kalau Bapak temu di hutan rebung bambu hutan yang umurnya berapa hari saja udah tinggi gitu, itu malah hormonnya keren sekali itu. Atau sekarang itu lagi musim bambu bambu moso ya kan, yang luar biasa ya, rebungnya aja bisa 2 meter gitu tingginya. Wah, itu bagus sekali, itu luar biasa ya. Ini saya jelaskan dulu, nanyanya nanti ya. Biar urutan dulu. Oke. Jadi yang pertama kita bisa ambil dari apa? Bonggol pisang, rebung bambu, pucuk-pucuk tanaman. Ambil semua pucuk-pucuk tanaman yang ada di kebun, di lahan Bapak Ibu semua, ambili semua ya. Nah ini saya jelaskan yang 12 liter aja ya. Jangan yang 120 liter. Sebenarnya patokan dasarnya kan 120 liter bikinnya ya. Pokoknya pucuk apapun Pak ya. Ya, pucuk-pucuk tanaman. Ditahan dulu nanyanya ditahan dulu. Biar urutan dulu ini ya ngejelaskannya ya. Kemudian bisa dari lidah buaya, boleh. Cambah, boleh juga. Dari bawang merah juga boleh. Pokoknya cari yang hemat. Cari yang ada, jangan mengada-ngada. Wah, adanya di sana rebung, ya pakai rebung. Kalau bisa ada semua bagaimana Pak? Udah dicampur nggak masalah, jadi satu. Nah, mengenai rebungnya Pak, apakah Jangan nanya dulu sebentar. Dilanjutkan Pak, lanjut aja. Gak sabar Bapaknya, gak sabar nanya ini. Jadi kalau 120 liter kebutuhannya untuk JPT-nya berapa? Dilihat di itunya, di SOP-nya biar paham semua. itu udah dibagi di grup tadi? dilihat di SOP-nya. Ketua. Lihat. Biar paham berandingannya. Kalau di kelompok kemarin kita praktek itu suruh ngitung sendiri masalahnya. Cari sendiri bahannya, ngitung sendiri. Kita cuma ngelihat aja salah apa enggak gitu aja. Kalau ini sudah dituntun ini. Ayo, JPT-nya berapa? Insek pungi itu ada tuh di situ. Oh, buatan JPT buah.
JPT biasa, JPT pungi insek judulnya. Oke, ini nih, siap. Mm-mm. Bahan-bahan. Ya, Laos sebanyak 12 kg. terus, Kunyit sebanyak 12 kg. terus, Rumput-rumput yang tidak dimakan ulat sebanyak 10 kg. terus. Rumput atau tanaman yang pertumbuhannya cepat sebanyak 10 kg. Iya, berarti kalau ini 12 kilo, berapa banyaknya? 1 kilo. 1 kilo. Ya, ini contohnya ya. 1 kilo ini kita ambilkan, nah ini dari bonggol pisang. Ya, nah ini. Oke. Ya, ntar dulu saya jelaskan dulu ya. Jadi bisa bonggol pisang, bisa rebung bambu, bisa dari cambah, pucuk-pucuk tanaman, kemudian bawang merah, lidah buaya, pokoknya. Atau teman-teman lihat tadi tanaman-tanaman yang pertumbuhannya cepat. Cepat ya. Itu kuncinya ya. Di lahan itu ya. Oke. Wah ini pertumbuhannya kok cepat sekali. Kemarin saya datang baru segini, datang lagi 2 hari udah tingginya itu ambil. Itu berarti hormonnya kuat sekali teman-teman. Itu ambil, berapa banyak? 10 kilo, ada 10 macam. Berarti 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Itu yang maksud Pak Bayu. Bisa 90 macam, enggak apa-apa. Berarti 10 kilo dibagi 90 macam berapa? Kan gitu kan. Totalnya tetap 10 kilo. Gitu. Jelas bisa dipahami ya? Oke, dimasukkan 1. Nah, Ini ya. emang 1 kilo, Pak. Ini kelebihan, diambil sedikit separuh. Tadi belum sempat ditimbang karena tadi timbangannya belum ketemu. Coba diambil timbangannya di bawah, Pak. Ada di bawah. Timbang supaya. Ya, segini cukup sekilo ini. Ya. Timbang dulu, pastikan dulu. Kayak Abdo. Nanti ini tumpahkan aja ke sini nih. Ini pakai plastik ini. Ditimbang, dipisahkan ke sini 10 kilo. Enggak, plastik aja. Itu berat itu. Beda beratnya. Di nol dulu. Beratnya beda plastik. 1,2. Ambil sedikit. Taruh sini. Sama 2 kilo berarti. Oke. Ya, oke. Nah, oke. Itu yang dipakai di plastik. Nah, oke, sip. Kemudian konsepnya kita bikin pungi sekarang ya. Konsepnya bikin pungi. Tadi dijelaskan oleh Pak Bayu untuk mengatasi jamur-jamur. Dulu kita diajari sama mbah-mbah kita. Salah satunya apa, dari mana? Kalau ada orang yang kena PKK, nah, yang paling terbaik itu dari laos. Berapa banyak laosnya? Berapa? Kalau bikin 120 liter berapa banyaknya? Laosnya 12 kilo berarti 1 kilo. Berarti 1,2 ya. 1,2. Ini udah ditimbang 1,2. Coba ditimbang. Coba timbang lagi 1,2, ada nggak? Boleh ditimbang. Kasih tutup ini, alas tutup. Dinolkan dulu. Kalau mau jualan di pasar 1,2. 8888. Ya, kurang. Ya udah dianggap sekilo. Tadi udah pas 1,2 ditimbangnya. Ini kunyitnya. Iya. Berarti kurang. Jangan anggap aja. Enggak, ini diproses. Nah, 88. 888. Mana Mas tadi teman-teman? Pak, saya nimbangnya apa namanya tadi? Pakai ini lah. Pas gini ya tadi. Oh, mentahnya sebelum timbang. Apa-apa seleb anu. Oh, iya udah cocok. 1,2 kilo ya. 1,2 kilo untuk Laos. Untuk laosnya sama 1,2 kilo. Coba ditimbang lagi teman-teman kalau nggak ini. Tutup yang kecil daripada nggak guling, Pak. Ini tutup kecil, yang kecil. Bentar, Pak. Nanti lebih 1 kilo. Jadi campur laosnya. Nah, ini malah 1,8. Betul lah, tadi kurangannya Gabung sama itu berarti. Ya, betul. 8 gram. Oh, kebanyakan berarti ya. Ini kebanyakan berarti udah pas masuk ini ya, masuk ya. Iya, pas. Karena kan udah kecampur ya. Oke, masukin. Iya. Tak coba tak tanya campur. Oh, enggak jangan campur. Pak KB, kulitnya nggak dikupas ya? Gak usah kalau buat pupuk itu, Pak. Ke bawah tanahnya juga ada masalah. Ya. Lanjut. Jadi 2 hal kalau kita berbicara pungi, berbicara jamur itu 2 minimal ya, kunyit sama laos. Ya, atau laos sama kunyit. Laos itu untuk penghancur jamurnya, sedangkan kunyit itu untuk antibiotiknya. Biasanya kalau kena daun kan panas dia, luka gitu ya. Nah, untuk menghambat supaya pertumbuhan jamurnya tidak tumbuh lagi, itu ada antibiotiknya, kita ambilkan dari kunyitnya itu. Jelas ya? Jadi 2 hal ini.
Kemudian kita sudah bikin CPT, pungi, sekarang insek. Insek itu untuk semua tanaman-tanaman yang bisa diserang hama ataupun seperti ulat dan sebagainya, ya kan? Nah itu kita ambilnya dari mana? Tadi jelaskan oleh Pak Bayu, minimal kita ambilnya dari tanaman-tanaman yang tidak dimakan ulat. Nah ketika teman-teman bikin, Pak, ini udah saya buatkan dari tanaman yang gak makan ulat, kok masih kena juga ya? Kenapa? Carikan yang minimal ada 4. Pahit, beraroma, kemudian pedas, dan satu lagi yang rasanya itu seperti pahit, beraroma, pedas, dan beracun. Kalau pahit itu seperti apa pahit-pahitan tuh? Itu biasanya ini juga Bisa sambiloto, sambung nyawa. sambung nyawa boleh, kemudian mahoni boleh, kan gitu kan? Semoga carikan yang pahit-pahitan apa saja. Ketemu 10 macam ya ambil semua udah. Yang beracun itu seperti kecubung, seperti apa? Ini apa namanya nih? Gadung, ya kan? Atau tubo, tahu tubo? Tahu ya? Daun mindi, Pak ya. Daun mindi, nah itu boleh. Ini bertawali masuk ke yang pahit, ya kan? Kemudian yang beracun sudah. Kemudian yang beraroma, seperti pandan, kayu manis, sirih, ya kan? Sereh ya, sereh, itu juga bisa dipakai. Silahkan yang beraroma, ya. Kemudian yang keempat itu yang apa tadi? Yang pedas-pedasan. Yang pedas ya, bisa dari daun cabai, dari cabenya sendiri yang udah busuk gitu kan, bisa dari ketumbar, merica kan gitu kan. Jadi tambah lama tambah banyak gitu ya. Oke. Jelas bisa dipahami? Nah, oke, kalau mau ditanyakan silahkan, monggo. Apa? Tanyakannya. Ya, sebanyak 10 atau 1 kilo. 1 kilo. Ini Apa nih Pak? Rumput yang tidak makan ulat kah? iya. Sama ini, berapa kilo di situ? Ini 10 kilo. 10 kilo berarti 1 kilo ya. Timbang 1 kilo ada nggak? Iya 1 kilo. Ini kalau kurang tambahin ini, nyatu masalah jadi 1. Pencampurnya di belakang saya ini sudah 717. Nah, tambahin dengan ini. Taruh sana ditambah. Coba ini dulu berapa ini dulu? Ini. Kan digabung juga. saya yang nimbang kok. 1,05. Oh Iya wes, masuk. Sip. Tadi gini, waktu nimbang agak basah. Ini Nah. kering dah. Ini nggak usah, 1 aja. 1, terus dedaknya berapa? 250 gram. Iya, 250 gram, 1/4 ya. Aduh. Nah, kemudian dimasukkan dedak padinya 250 gram, kemudian katalis. Katalisnya katalis berapa? Ada yang udah bikin? 50 kilo. Itu di ininya Ya, katalis 4. Tadi katalis 2. Ini berarti 5. Katalis 4. Sebanyak berapa? 50 liter berarti 5 liter. Ya. diaduk rata. Katalis itu isinya bakteri atau apa? Bukan hanya bakteri. 90 macam kata Pak Bayu. Bukan hanya bakteri, tapi dalamnya ada banyak unsur hara yang lain juga, vitamin, mineral, vitamin juga ada dalamnya. Enak ya. Nah ini aku nggak berani nomor 4 nih Singapura. Buat ngaduknya. Sisanya air ya. Terus nanti yang sudah dibuat ditempel. Tolong ambilkan air. Yang sudah dibuat nanti ditempel bahwa ini punya Belakang airnya ada. kelompok panjenengan, Pak. Yang sudah pembenah tanah sama JPT Punginsek. Ya, nanti ditempel. Ya. Berarti ini ukuran air apa? 10 liter ya, Pak? Oh, iya. Ya, Ukuran 10 liter. Ini nggak bau kok. 1 mili. 10 liter. Yang ini dah, 12. Nomor 4. Gara-gara orang tua. Iya benar. Airnya ambil lagi. Airnya diukur apa enggak? Diukur totalnya 12 liter. Berarti seginilah ini ya. Ini kan 12 lebih ini. Siap. Ini nggak berani tangannya. Kata orang tua jangan pakai tangan ya. Oh, ini pakai tangan juga. Pemali. Namanya ganti pamali aja. Pak KB, ini tadi kan judulnya pembuat ZPT insek dan pungi. Sudah. Pungi dan insek ya. Oke. Oke. Tulisan ini kok nggak ada Alhamdulillah.
rebung, Kurang pisang itu nggak ada. Di situ kan ditulisnya hanya tanaman-tanaman yang pertumbuhannya cepat. Nah, pertumbuhan cepat itu dari tadi dijelasin. Bismillah. Apa aja ujung-ujungan. Iya, nggak kita sebutkan jenisnya. Karena bahannya bisa beda-beda masalahnya. Iya, kreativitas. Oke, di aerator selama berapa hari? 14 hari. Aplikasinya sama dengan pembenah tanah. 1 hektar hanya butuh 7 sampai 10 liter, 250 ml per 1 tangki. Berarti ini buat berapa hektar? Kalau ini 12 liter berarti bisa untuk 1 hektar lebih. Iya. punya tanah Disemprotkan 1 hektar? sebelum atau setelah tanam? Kalau ini setelah tanaman tumbuh. Begitu nanam sayur ya, tanaman tumbuh langsung divaksin sama kita, dikasih JPT Pungi dan Umur berapa Insek. lama? Biasanya udah umur 1 minggu, umur 3 hari, kita terserah ya. Yang paling bagus dikenakan tumbuhannya atau tanahnya, Pak? Karena tuh kalau ini konsepnya ketumbuhannya, Pak. Tumbuhannya. Iya, karena memang JPT Pungi Insek untuk melapisi kekuatan ini nih tumbuhannya. Oke, kita sekarang bikin namanya, geser gini biar agak nggak panas. Pemakaian JPT izin Pak, izin Bapak. Yang tadi pemakaian JPT ini. Ya. Ini berapa kali aplikasi untuk tanaman? Kalau sayur bisa 1 minggu sekali atau 1 bulan sampai panen. Yang 1 bulanan itu bisa 1 bulan 2 kali. Lihat kondisi. Bawang sih 1 hari sekali, 2 hari sekali. Semprotnya ya. Iya. Ya itu bisa semua. Pengaruh nggak ke tanaman? Ya temannya tambah subur tanaman. Tapi kalau Bapak tanam bawang hanya dipakai ininya saja, tapi konsep dari awal pembenahan tanahannya nggak di lahan nggak bisa, Pak, nggak tembus. Itu kudu murni total dari pengolahan, karena virusnya itu juga kadang-kala ada di tanahnya, Pak. Semua jenis penyakitnya, makanya kayak tadi kena wereng contohnya ya. Salah satu penanganan utamanya apa? Pengolahan lahannya. Supaya telurnya segala macam di situ mati masalahnya. Kalau itunya nggak dilakukan, hanya Bapak JPT Pungi Insek bisa nggak mempan. Gitu Pak ya. Patogen banyak di bawah maksudnya gitu. Udah meresap ke bawah dia. Dia ketika dia ada tanaman dia muncul lagi. JPT Pungi Insek. Iya, oke. Sekarang kita bikin KCL. Semua tanaman bisa, Pak. Tanaman besar pun bisa ini. Tanaman keras pun bisa, Pak ya? Ya, bisa, termasuk kecil. Kita pakai ini buat durian, Pak. Boleh, di saat pertumbuhan gitu kan, boleh. Nah, sekarang kita bikin KCL ya. KCL singkatannya apa? Kalium klorida. Mana ini KCL? Itu ada juga nih, udah ada dikirim tadi di grup. Oh ada ya. Monggo dibacakan apa saja bahannya. Bahan cangkang telur Ya. 20 kilo. Berarti 2 kilo. Berarti 2 kilo. Itu tar belum dinolin dulu. Tar aja. Satu pengalaman. Enggak apa-apa. Ya, Karena ini 2 macam telurnya tuh. Hah? Ya cangkang telur 20 kilo, garam 5 kilo. Garamnya ada di sini. Berarti 0,5 ya. Terus apa lagi? Karbit setengah kilo. Nah, ini berarti setengah kilo cuman sedikit sekali ya. Berarti kalau ini 120 setengah kilo. Berarti dibagi 10 5 gram ya. 5 ohm sedikit sekali nih. Ini bisa langsung masuk ya? Masukin dulu telurnya. Sebentar, Pak. Paling bawah itu karbit urutannya. Oh karbit dulu. Bentar. Nah, Berat, Pak. Kebanyakan? 0,50 kan ya, hampir lebih. Iya, enggak apa-apa. Ya, 10 gram lah. Iya. 0,5 ya? 0,05 berarti ya? Ini paling bawah posisinya, karena tujuannya kita pakai karbit ini untuk membantu membakar cangkang telur. Cangkang telur paling sulit itu kandungan kaliumnya keluar, kalsiumnya ya. Jadi ketika dikasih air, dia akan seperti mendidih begitu, dibiarkan dulu biar mendidihnya habis, baru kita proses fermentasi dikasih aerator. Bahan baku utamanya adalah cangkang telur ya. Cangkang telur, kalau nggak ada cangkang telur teman-teman bisa pakai cangkang kerang cangkang telur atau cangkang keong. Rajungan gitu ya? Rajungan. Enggak, yang ini yang cangkang-cangkangan. Kan cangkangnya rajungan Itu kepiting. Kepiting. Bukan kepiting, boleh cangkang kepiting. Ya. rajungan nggak bisa. Yang hijau itu kan? Yang apa? Kalau rajungan di laut.
Rajungan kayak kepiting. Kayak kepiting. Iya, sejenis kepiting. Oh, kalau cangkang-cangkangan boleh lah, cangkang-cangkangan ya. Pokoknya cangkang-cangkangan jangan dulu. Kalsiumnya banyak ya, boleh cangkang-cangkang. Oh, boleh. Pokoknya cangkang-cangkangan ya. Yang kalsiumnya tinggi. Ya. Kemudian kita udah masuk karbit tadi yang pertama, ya. Karbit juga ini mengandung unsur K juga, ya. Karena tulisannya kan karbit. Nah, ada K-nya berarti ya. Kemudian habis itu dedak padi. Dedak padi. Ya, garam dulu. Garamnya 5 kilo berarti setengah kilo. Bagi 10 kan? Iya. Iya, jadi setengah kilo garamnya. Dulu kah? Itu taruh udah no. Oke, Bah. Ya. Sip. 518 Pak. Ya, oke. Sisanya dimakan. Rosok Pak ya. Nah, Diratakan, Pak. garam grosok ya, garamnya garam gosok. Kemudian ini 250 gram juga sama. Dedak. Pak diratakan, Pak. Buat besok. Garamnya. Enggak apa-apa nanti diaduk. Nanti diaduk. Nanti diadukkan rata. Ya, kelebihan sedikit. 300. Ya, di situ berapa? Di situnya 3 kilo apa berapa? Kalau 3 kilo 300 betul. Dedak. Dedaknya KCL. Ini beratnya lumayan ini. KCL. 3 kilo berarti 300 betul. Kok enggak ada dedak? Ada dedak. Ada lah. Makan bakteri ada, Pak. Di SOP-nya enggak ada. Ada. Iya itu. Coba dilihat. Cangkang telur, garam, karbit, dedak. Enggak ada di sini katalis. Oh, di situ ada? Kok lain? Dedaknya nggak ada di sini. Kok lain? Bukannya salah lain. Oh iya, itu ada dedaknya. Nah, ini kan enggak ada. Itu apa atasnya? Ayo, Kan beda. sama ya. Oke, 300 masuk ya. 3 kilo berarti 300. Oke. Ada yang enggak valid. Oh iya, ini ada dua versi. Aku yang satu versi aku. Ya, oke. Dedak padi. Abal-abal ini. Enggak ada yang sama persis itu. Oke. Oke. Wong brosur kok korupsi ki piye? Enggak, Pak. Tapi saya 100 gram, Pak. Gimana ya? Yang enggak ada yang ada. Saya enggak paham. Beda-beda ini. Ini malah nggak ada dedak. Handphonenya beda Pak. Nanti Ada dua tadi dua. gini, nggak usah bingung, nanti ditanyakan pas di diskusi ya. Oh, ini adminnya beda-beda ini. Oke. Paling diincipi tadi. Ayo. Kita dikirimin dua ini Pak. Jadi saya kirim aja ke sini dua. Oh, iya. Oke. Mungkin ada versi lama dengan yang baru. Ada? Ikuti yang sudah diarahkan. Dedak, Oke. Oke. Katalis berapa ini? Katalis 3 ya. Enggak ada. 5 liter juga. Seger ya. Biar nggak muncrat, Pak, langsung aja Sambil diaduk, sambil diaduk. Nggak muncul Aduk. Cangkang, air. yang butuh cangkang. Karbitnya langsung bereaksi. Karbitnya bereaksi. Sudah ada yang jualan. Kasih air dikit. Harus kerja sama orang-orang, Pak. Bentar, sebentar. Mana, Bu? Cangkang itu dicopot. Dicopor, cangkangnya dihaluskan dulu ya. Air. Cangkangnya dalam kondisi kering apa masih basah? Kalau kering kan mudah dihancurkannya. Agak susah. Agak susah. Kering. Itu aja. Sengitnya Cangkang. karbit. Nah, kalau ini proses fermentasinya kita dikasih aerator setelah reaksi ini habis. Karbit. Ya, setelah karbit habis. Ini kayak kebakar kan? Iya. Bau sekali. Berarti jadi basah lah ini. Kurang. Jadi CAO Ini ambare enggak apa-apa. Oh, gitu ya. Setelah gelembungnya hilang berarti ya, Pak Kamil? Setelah gelembung hilang baru kasih aerator kita ya. Panasnya karbit itu ambare enggak apa-apa. Enggak masalah, aman. Di Banten belecon. Ya, oke, nanti disimpan aja sampai nanti besok dilihat. Tinggal dimasuk aerator ya. Ini tugas PR kelompok SBM ini ya. Atau malam dilihat, sore dilihat nanti. Antar sama itu. Harus dilihat jam 5. Pak Joni ya. Oke, disimpan.